Keberlanjutan sumber daya lingkungan hidup dan hutan penting untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ada banyak titik belok yang menandai keberhasilan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 10 tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki lingkup kerja yang sangat luas dan kompleks, mulai dari pengendalian pencemaran air, udara, pengendalian kerusakan lahan, ekosistem gambut, dan pesisir laut. Ini menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Untuk mengatasi tantangan sebesar itu, kami memilih jalan kolaborasi. Karena masalah lingkungan merupakan masalah bersama yang hanya bisa diselesaikan jika pihak-pihak yang berkepentingan saling berkontribusi secara sistematis dan sinergis. Kolaborasi pertama adalah dengan pemerintah daerah dengan menggunakan kerangka kerja Driver, Tracer, State Impact dan Respon yang dilaksanakan melalui program IKLH dan Indeks Respon Lingkungan Hidup. Informasi yang diperoleh dari IKLH dan Indeks Respon menjadi alat untuk membantu pemerintah daerah dalam bernegosiasi dan berkolaborasi dengan berbagai instansi yang terkait untuk memudahkan penyelesaian masalah lingkungan di wilayahnya masing-masing. IKLH juga kami gunakan salah satu perumusan kebijakan daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hidup, sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Kota Bontang dengan meningkatkan kualitas air sungai, udara, lahan, sarana-prasarana ruang terbuka hijau, maupun hutan kota. Kolaborasi kedua dilakukan dengan dunia usaha melalui program PROPER atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Perusahaan dibantu untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan yang memastikan ketaatan terhadap peraturan dan meningkatkan kinerjanya untuk menjadi lebih efisien, inovatif, dan peduli dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu, perusahaan didorong untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga kami mencatat pada tahun 2023, dana bergulir di masyarakat dari program pemberdayaan ini mencapai 1,56 triliun rupiah. PROPER itu menjadi KPI kami, semacam mercusuar lah bagi kami, bisa menuju ke satu titik yang benar, sehingga itu menjadi satu pedoman bagi kami. Pertama-tama adalah comply, kemudian tentu bagaimana kami terus juga memperbaiki lingkungan. Kami dibimbing untuk lebih berkontribusi, bagaimana bukan hanya patuh, tetapi semakin memperbaiki dan semakin berkontribusi. Kolaborasi ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas dan generasi muda. Kolaborasi ini menyesuaikan dengan karakteristik generasi Z yang lebih mementingkan pengalaman nyata, lebih terbuka, dan sangat dipengaruhi oleh media sosial. Infrastruktur hijau seperti ekoriparian untuk pemulihan sungai, patroli sungai untuk penguatan kelembagaannya, pemulihan ekosistem gambut dengan pendekatan desa mandiri, peduli gambut, dan pemulihan ekosistem lahan dilakukan dengan pertanian regeneratif, merupakan contoh pelibatan komunitas dengan menerapkan konsep Nature Based Solution, yakni menyelesaikan masalah lingkungan, masalah sosial, dan ekonomi. Setelah peresmian, alhamdulillah kita dapat mengembangkan terutama untuk ketahanan pangan, kita kelola untuk pembuatan kolam ikan greenhouse untuk pengembangan budidaya benih cabai. Dengan konsep edukasi, jadi taman kita tuh banyak dikunjungi oleh pelajar, seperti belajar menanam, mencangkok, atau budidaya pengembangan tanaman. Tahun ke ini juga kita dapat bantuan biodigester atau pengembangan dari sampah rumah tangga, jadi sampah organik yang diubah menjadi gas. Dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat untuk lingkungan setempat. Kami masyarakat Trenggalek mengucapkan terima kasih, tepatnya di desa Sukorjo. Beberapa tahun yang lalu, tebing itu adalah pusat konflik. Demo warga berkepanjangan karena menghendaki tambang batu andesit itu bisa dihentikan. Beberapa di sana industri masyarakat adalah membangun gerabah melalui tanah liat, dan beberapa bekas tambang tanah liat yang kemudian menjadi lubang-lubang kubangan-kubangan tidak bernilai. Sekarang tempatnya menjadi lebih
cantik secara visual, kemudian mendatangkan pendapatan bagi warga tanpa harus mengambil secara eksploratif di dalamnya. I am pleased to take this opportunity to announce the successful culmination of the joint peatland restoration project in the Jambi province, conducted under the auspices of the Korea-Indonesia Forest Cooperation Center. I extend my profound gratitude to the Minister of Environment and Forestry of Indonesia, particularly to the Director General of Pollution and Environmental Degradation Control Prevention, for their unwavering collaboration and steadfast support throughout the entirety of this endeavor. Dulunya sebelum ada transplantasi ini karang kita kan udah mati, serta kita perbaharui kembali banyak spesies ikan yang muncul. Kebetulan yang dulunya ada di sini karena dengan adanya terumbu karang ini udah mati, mereka tidak tahu kemana. Habis terumbu karang kita tanam lagi, mereka datang kembali. Banyak spesies ikan yang datang kembali, dan itu bikin senang masyarakat nelayan. Kebetulan kami kan diikut sertakan dalam pekerjaan itu, Pak. Saya pakai banyak orang-orang lokalan di sini dan saya menambah penghasilan ekonomi mereka. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga mengajak anak muda untuk turun langsung mendesain konsep pemulihan lingkungan, ekoreparian maupun pemulihan lahan. Waktu saya menang lomba desain pemulihan lahan, itu meningkatkan kepercayaan diri saya dalam merancang lahan atau merancang ekosistem, apalagi dalam konteks restorasi lahan. Dan kemudian dari menang itu, saya jadi tahu apa yang dibutuhkan bagi seorang perancang atau restorasi lahan untuk kedepannya bisa menghasilkan perancangan yang memang berguna bagi masyarakat, apalagi bagi Indonesia. Selain itu juga menyiapkan anak muda untuk berkiprah di dunia internasional melalui kegiatan diplomasi lingkungan dengan menekankan pada kompetensi berpikir logis, diplomatis, dan fasih dalam menggunakan bahasa internasional. Karena menurut saya yang memang dicari dari lomba dan event seperti ini itu suatu hal yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, di mana kita memang mengambil aksi ke depan. Tidak hanya dalam event ini saja kita bisa peduli tentang lingkungan, tetapi memang bisa diingat kemudian hari. Aku harap ini bisa menjadi inspiration lah sama teman-teman lainnya yang seumuran aku, supaya kita bisa benar melakukan suatu hal dan ngambil action seperti dalam speech aku yang 5 tahun ke depan akan terus diingat, supaya memang ini bisa membawa dampak untuk lingkungan kita. Semua itu perlu integrasi sistem informasi. Untuk informasi lingkungan, PPKL memiliki OnLimo, AQMS, SIPEC yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara, dan ekosistem gambut. Untuk sistem informasi ketaatan dan kinerja perusahaan, PPKL memiliki Simple SISPEC Sparring untuk pelaporan kewajiban pemantauan perusahaan. Kami berterima kasih kepada KLHK karena kami dapat memanfaatkan data kualitas air dan status mutu harian yang lebih cepat untuk proses pengolahan air minum agar lebih berkualitas. Tentu saja capaian ini masih jauh dari sempurna, tetapi keberlanjutan program-program kami sangat penting demi kesinambungan pengelolaan lingkungan yang baik di Republik Indonesia. Terima kasih.